Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulhaina akan membahas secara singkat tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum resmi dijadikan sebagai bahasa pemersatu bangsa, bahasa Indonesia pada mulanya berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu diklaim sebagai lingua franca, yaitu bahasa penghubung yang menyatukan antar pulau, suku, golongan, kerajaan, sampai pedagang. Peninggalan-peninggalan yang memperjelas perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu diantaranya yaitu ditemukannya prasasti kedukan bukit di Palembang pada tahun 683, prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686, prasasti Karangrahi Bangko Merangi di Jambi pada tahun 688, dan tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye Tujoh, Aceh pada tahun 1380. Mengapa bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia? Pada zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Karena merupakan penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu, yang pada akhirnya melahirkan bahasa Melayu pasar yang jenisnya sangat lentur, ekspresif, dan mudah dimengerti. Pada abad ke-15 berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu, yang disebut bahasa Melayu tinggi, dan penggunaannya terbatas hanya di kalangan keluarga kerajaan. Pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat bahwa bahasa Melayu tinggi dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi dan untuk memudahkan komunikasi antar kolonial Belanda dan pegawai pribumi. Karena pada saat itu pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Pada periode ini mulailah terbentuk bahasa Indonesia yang secara perlahan terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau Johor. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, karena merupakan lingua franca atau bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa sederhana, mudah dipelajari karena tidak dikenal tingkatan bahasa. Yang ketiga, suku-suku yang lainnya secara sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat dan berikrar. Ikrar pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur-unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Di dalam Undang-Undang 1945
disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia pada pasal 36. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia semakin berkembang pada tahun 1947 yang ditandai dengan penetapan ejaan Republik atau ejaan Suwandi menggantikan ejaan von Ophusen pada tahun 1901. Pada tahun 1972, bahasa Indonesia mengalami perbaikan ejaan kata. Perbaikan ini dinamakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disingkat EYD. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972. Peresmian ini dikuatkan dengan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pada perkembangan berikutnya, lahirlah ejaan bahasa Indonesia atau disingkat EB yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Sebelumnya telah ditetapkan dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. PUEB inilah yang akan mendukung mahasiswa zaman sekarang ketika menyusun suatu karya tulis ilmiah untuk mengetahui ejaan dan penulisan kata yang berlaku sekarang ini. Demikianlah sejarah singkat tentang bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.